Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDPN Tubawan Salam, Bapak Waisofian SPD, yang terhormat Komite Sekolah Bapak Asmudi SPD, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, perkenalkan saya Ibu Tini Pewanti, CGP Angkatan 10, yang hari ini akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan tugas dari pendidikan guru penggerak. Pada kegiatan ini ada 2 CGP, calon guru penggerak dari sekolah kita. Jadi dalam pemaparan materinya akan kami bagi. Sebelum saya memaparkan materinya, saya mau bertanya dulu. Apakah Bapak Ibu sepakat kalau budaya positif ini diterapkan di sekolah kita? Setuju tidak? Sangat setuju ya. Semuanya sepakat jika budaya positif ini diterapkan di sekolah kita, ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, materi yang akan kami sampaikan pada hari ini ada beberapa materi yang tentunya akan kami bagi karena di sekolah kita ini ada CGP-nya 2, jadi pemaparan materinya akan dibagi ya Bapak Ibu. Nah, konsep inti budaya positif itu terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama kita bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yang termasuk ke dalam profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Iya, ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, sekolah kita ini merupakan sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum Merdeka sebagai acuan. Dalam pembelajaran pun mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah melaksanakan metode ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Sudah. Konsep
ya? Ya, sudah. Sudah melaksanakan? Sudah. Bagaimana hasilnya, Pak? Hasilnya luar biasa, ya. Jadi anak-anak sangat suka sekali dengan itu karena menurut mereka ya sesuai dengan keinginan mereka masing-masing seperti itu, sehingga mereka merasa tertantang, merasa asik gitu kan, dan alhamdulillah ya pembelajarannya menjadi menarik dan mereka berhasil menyelesaikan tugas mereka masing-masing. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Polsek. Luar biasa ya. Bapak Ibu guru lainnya bisa mengikuti ya. Melaksanakan pembelajaran berdiberet. Ya sih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Materi selanjutnya tentang miskonsepsi teori kontrol. Menurut Dr. William Glasser, melalui choice theory meluruskan ada 4 miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid jika dia tidak mau. Jadi harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu. Yang kedua, ilusi penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya dengan tunjukkan dan nasihat-nasihat. Nah, jika terlalu dalam, murid bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya. Yang ketiga, ilusi kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Maksudnya, kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, maka kritiklah secukupnya, dan kritikan tersebut harus membangun, bukan malah membuat murid tidak percaya diri. Jadi kalau kita mengkritik murid harus disertai dengan alasan yang logis yang bisa membangun, bukan membunuh karakter. Yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini dapat menentukan pilihan adalah hak masing-masing manusia. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, walaupun kita ini orang dewasa. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Berdasarkan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi berdasarkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan dalam teori kontrol, itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi yang berperilaku buruk itu tidak semuanya dianggap salah ya, tapi mengapa mereka melakukan sesuatu itu karena dia mempunyai tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain.
Dengan antel kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti sudah dijelaskan di awal. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah itu ada dalam stimulus respon. Sedangkan dalam teori kontrol, model berpikir menang. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, pikirnya harus menang. Ya. Itu ya Bapak Ibu tentang apalagi stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang disiplin positif. Di awal Bapak Ibu sudah sepakat kalau disiplin ini diterapkan di sekolah kita. Karena apa sih yang maksud dengan disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki inovasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, nilai-nilai kebajikan universal itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi, ya. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri. Ya. Keempat, bergotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal, ya, yang bisa dimiliki oleh siswa, ya. Jadi, disiplin itu harus ada dalam diri siswa itu berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan, apa sih maksud dengan nilai-nilai kebajikan? Itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ya, ada profil pelajar Pancasila, IPO, Primary Years, program PAP, dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah, kita sebagai institusi atau organisasi pendidikan itu menggunakan nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, benalar kritis, dan kreatif. Jadi keenam dimensi ini harus dimiliki peserta didik, ya, seluruh warga sekolah. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi untuk mempertahankan hidup kita itu butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
merasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima adalah kesenangan. Bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai sini dulu ya. Bapak Ibu ada yang mau memberikan sedikit pengalamannya tentang penerapan disiplin yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Boleh? Siapa? Bapak? Oke, Bapak Sasra dulu ya. Baik, terima kasih Ibu Guru hebat tentang disiplin positif. Ini sangat penting terutama bagi siswa karena ini disiplin positif satu hal yang sangat melekat harusnya. Kenapa? Tanpa pengawasan lagi. Kalau jiwanya, pribadinya sudah ada karakter disiplin positif, maka dia tidak akan melakukan hal yang negatif, bahkan dia cenderung akan memberikan dampak positif terhadap anak yang lain atau teman yang lain. Nah, ini terbukti dengan adanya agen perubahan. Nah, ini sangat penting sekali lagi bahwa disiplin positif adalah hal yang sangat positif, yang luar biasa, yang perlu dilakukan. Tanpa itu semua impossible, Pak Bu Yuyung. Yang jelas hal-hal yang baik yang sangat dibutuhkan bagi siswa, karakter siswa diantara adalah pengawasan tanpa melekat. Jadi tidak harus diawasi lagi karena sudah ada. Contoh misalkan ketika melihat sampah dia langsung ambil. Ketika masuk kelas juga dia tanpa terburu-buru dia antri. Karena ini itu sama dengan disiplin positif. Jadi tanpa berdesak-desakan dia masuk kelas pun dia antri, duduk juga dengan rapi. Nah, ini kemudian dia akan menghargai orang lain berpendapat dan dia tidak melemahkan orang lain. Karena semua orang pasti punya pendapat dan berbeda-beda, tetapi kadang-kadang tujuannya sama. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sasra, luar biasa ya. Jadi selama ini Bapak sudah melaksanakan ya, karena Bapak ini termasuk Wakasek kesiswaan dan BK juga ya. Baik, mungkin dari ibu-ibunya ini ya, boleh silakan. Ibu Yuyum ya, Ibu Yuyum Rumana. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Yusi MPD. Baik Bapak Ibu, saya sedikit akan menceritakan pengalaman saya tentang penerapan disiplin positif. Namun sebelum itu saya menyimak tadi bahwa disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan ya untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak ya, dari intrinsik bukan dari ekstrinsik anak. Ini dari lubuk hati anak sendiri tanpa hukuman dan hadiah. Saya pernah menerapkan hal ini tanpa saya sadari ya Bu Yusi. Waktu itu di kelas 8C saya mendapatkan sebuah panggilan karena saat itu anak-anak saya telah melakukan sebuah kasus ya. Kemudian saya panggil anak-anaknya dan melakukan sebuah mediasi tanpa adanya hukuman. Saya tidak memberikan hukuman apapun, namun di sini saya bersama anak-anak berdiskusi mengenai masalah yang mereka saat itu sedang hadapi. Nah, kemudian saya bersama anak-anak mendapatkan solusi bersama dan anak-anak tersebut sendirilah yang mencari solusinya. Di situ saya hanya menuntun saja. Nah, itu tanpa saya sadari ternyata di CGP ini
merupakan salah satu penerapan disiplin positif seperti yang Ibu paparkan di awal, ya, seperti itu. Namun saat itu saya belum ngeh ya, belum memahami sejauh itu gitu sebelum Ibu memaparkan hal ini. Jadi sangat luar biasa sekali pemaparan yang Ibu paparkan tadi, dan semoga kami semua yang ada di sini bisa menerapkan disiplin positif sesuai yang Ibu paparkan tadi. Masih ada? Ya, dari saya Bu. Oh baik, Pak Usep silakan Pak Usep. Iya. Kasih. Ya. Dalam penerapan disiplin positif di kelas pada murid, saya sudah melaksanakannya yang saya sudah sampaikan kepada murid di kelas biasanya. Saya selalu mengingatkan kepada murid-murid saya dengan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama ya, itu diingatkan kembali bahwa ini harus dilaksanakan. Kemudian tidak segan-segan untuk melihat kesepakatan kelas yang ada di dinding yang sudah ditempel seperti itu, sehingga murid-murid bisa melihatnya dan mengingatnya, kemudian melaksanakannya supaya apa yang sudah disepakati bisa dilaksanakan. Yang kedua, sudah sepakat bahwa kita keluar masuk kelas itu harus tepat waktu. Ada beberapa bagian yang mereka sudah sepakati bahwa kalau lambat lebih dari 15 menit maka itu ada semacam kesepakatan bersama bahwa kalau yang lambat lebih dari 15 menit maka harus ada tugas tambahan untuk mereka. Kemudian segera melaksanakan tugas, jangan ditunda-tunda. Nah ini saling mengingatkan dengan mereka bahwa harus melaksanakan tugas ini, jangan ditunda-tunda sehingga menumpuk tugas-tugasnya. Kemudian yang kelima ya, tadi saling mengingatkan supaya bisa mengingatkan dari mereka juga ya. Jadi ada di antara teman semampunya gitu, atau misalnya dari yang piketnya gitu ya, ada dari bagian pengurus kelasnya juga ada yang mengingatkan ya. Kemudian mereka juga diminta untuk saling mengingatkan jangan berputus asa. Nah ini artinya jangan putus asa. Kenapa? Kalau misalnya tugas ini belum selesai, lanjutkan, diteruskan. Jangan sampai mereka kalau misalnya tugas tidak selesai kemudian mereka meninggalkan begitu saja. Yang selanjutnya, mereka sudah diingatkan dengan sikap ilmiah dalam IPA ya, karena saya mengajar IPA. Jadi sikap ilmiah yang sudah diajarkan kepada mereka, itu murid-murid bagaimana mereka bersikap ilmiah, ditambah dengan langkah-langkah kerja ilmiahnya juga. Jadi mereka bekerja tidak asal, tapi mereka memikirkan dulu, kemudian menentukan bagaimana langkah-langkahnya, kemudian melaksanakannya dengan cara yang sudah ditentukan. Artinya terprogram begitu dengan sikap ilmiah ini. Dan insya Allah mereka dengan itu dilatih berpikir kritis, dan kemudian mereka tidak mudah putus asa, dan insya Allah mereka tidak asal menanggapi dari hal kejadian yang ada. Itu yang biasa saya lakukan. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi nantinya. Begitu Bu, terima kasih. Baik ya, luar biasa Pak Usep ya, sudah berbagi pengalamannya. Ini Pak Usep tentang kesepakatan ya, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah nanti Pak Usep ini materi ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas ya, itu lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan oleh teman saya Ibu Yuyung ya. Jadi sekarang itu bukan kesepakatan, itu namanya keyakinan ya. Keyakinan. Pak, Iya. Jadi nanti lebih jelasnya akan disampaikan oleh Ibu Yuyung. Iya. Ya, baik Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Jadi semuanya sudah melakukan atau menerapkan disiplin positif ini terhadap murid ya.
dengan mungkin berbagai cara ya atau strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut ya. Nah, untuk masalah yang dihadapi juga ini Bapak Ibu ada materinya juga ya. Itu sangat luar biasa, nanti kalau kita sudah mengetahuinya ya bisa menerapkannya juga, dan itu materi juga akan disampaikan oleh teman saya ya. Itu ada di segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi pokoknya saya dengan rekan saya itu selama mengikuti pendidikan guru penggerak, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapatkan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian sedikit demi sedikit kami coba menerapkan ya. Jadi secara perlahan-lahan dipraktekkan gitu ya Bapak Ibu. Ini luar biasa ya. Terima kasih ya Bapak Sastra, Bapak Usep, dan Ibu Yuyum Rumana yang sudah berbagi pengalamannya. Semangat! Semangat! Biar tambah semangat ya. Masih ingat slogan sekolah kita? Ingat. SMP 2 Wanasalam. Cerdas, lugas, inovatif, nasionalis, kreatif, celing. Luar biasa. Baik Bapak Ibu guru hebat, mungkin untuk pemaparan materi dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diimplementasikan di sekolah kita. Kemudian kita lanjutkan untuk pemaparan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Yuyum Rumana SPD. Kepadanya disilakan. Anjani, tadi ibu dengar laporan dan ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya sama ibu? Iya Bu, habis kesel sih. Kenapa kesel? Ibu terus menerus mencontek hasil pekerjaan saya, bukan hanya TR, juga suka mencontek. Oh begitu. Udah wajar lah kalau kamu marah dan kesel. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Ridho? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Ridho, dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya lah Bu, masa saya diam saja, kan juga susah saya mengerjakan soal, tapi Ridho hanya mencontek, tidak berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh ibu. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari pasti. Saya mengukur. Tidak Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Iya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu tidak untuk baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan kelas apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya Bu.
Iya, tepat sekali tindakan kamu Anjani. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ridho. Iya, Bu. Tadi Ibu mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Ridho. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Bu. Ridho, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Bu. Ridho sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Ridho sering datang terlambat? Karena saya sering berjalan sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Kalau membuat saya datang seseorang terlambat waktu dan betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tak menumpuk, ya, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak berulang lagi atau tidak bertahan terlambat ke sekolah. Baik, Ridho, kamu sudah menemukan solusinya. Dan Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, kita simpulkan untuk kegiatan hari ini apa yang kami sampaikan. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang hari ini sudah berkenan meluangkan waktunya mengikuti kegiatan kami, yaitu pemaparan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMPN Negeri 2 Wanasal. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membuat keyakinan
Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ariana dari Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Sika Maria dari kelas 7A. Perkenalkan nama saya Janur Najla Kirama dari kelas 7A. Senang sekali, bersemangat Sekali karena seru sekali. sangat penting, Ya, sangat penting. karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, dapat membuat kita lebih disiplin, Membuat kita lebih baik lagi.